Mangga pohon kueni ditanam orang di tengah kebun. Sebelum dimulai pidato ini, izinkan saya memberikan pantun. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Ku awali pidato dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan selamat sore. Yang terhormat Ibu Dian Intan Suryani SPD selaku guru mata pelajaran kita pada hari ini serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya kita masih dapat berkumpul dalam kelas tercinta dalam keadaan sehat walafiat. Bernilai saya pada hari ini yakni ingin membahas hasil pidato yang telah saya buat dalam pembelajaran bahasa Indonesia, di mana saya mengangkat tema pidato membahas mengenai ekonomi, yakni kita masuk ke flashback perekonomian Indonesia saat pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, di mana kasus ekonomi pandemi ini adalah kasus terbesar dalam perekonomian secara global di seluruh belahan dunia. Pandemi COVID-19 telah menghambat aktivitas perekonomian di seluruh belahan dunia. Pandemi COVID-19 menyebabkan rendahnya sentimen dan investor terhadap pasar yang pada akhirnya membawa pasar ke arah yang cenderung negatif. Langkah-langkah strategis terkait fiskal dan moneter sangat dibutuhkan untuk memberikan rangsangan-rangsangan untuk laju perekonomian di negara kita, negara Indonesia. Lambatnya ekonomi global saat ini sangat berdampak terhadap perekonomian dunia. Hal ini dapat dilihat pada analisis sensitivitas terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan analisis sensitivitas, ditemukan bahwasanya jika terjadi perlambatan 1% pada perekonomian negara Cina, maka memiliki dampak sangat besar pada laju pertumbuhan perekonomian di negara Indonesia. Penyebaran COVID-19 belum mereda secara global. Banyak ekonomi berdampak parah. Pemulihan penuh tampaknya masih sangat jauh di depan. Kondisi di Asia juga tetap parah dan tampak tak baik-baik saja. Menurut ASEAN Development Outlook Update 2020 yang lalu, negara ASEAN akan mengalami kontraksi untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, yakni dalam perkiraan waktu 60 tahun yang akan mendatang. Mantan Presiden Joko Widodo pernah memaparkan di Komplek Parlemen Senayan, tepatnya pada Jumat 14 Agustus 2020. Semua negara miskin, negara berkembang, termasuk negara-negara maju, semuanya sedang mengalami kemunduran terhadap perekonomian secara berkala karena terpapar pandemi COVID-19 yang dimana merupakan krisis perekonomian terparah dalam sejarah perekonomian global seluruh dunia. Jokowi juga mengingatkan kepada seluruh menteri dan rakyatnya untuk saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar seperti di bidang ekonomi, strategi hukum, strategi sosial, pemerintahan, kebudayaan, termasuk juga bidang strategi kesehatan dan pendidikan yang masih berada di wilayah Republik Indonesia. Sekian pidato saya mengenai flashback perekonomian Indonesia saat pandemi COVID-19 melanda dunia. Cukup sekian pidato saya hari ini, pidato yang usai begitu cepat sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan isi pidato saya hari ini, melainkan isi hati Anda sendiri. Bang Rahmat datang dengan berani ke dokter untuk mencabut gigi. Izinkan saya mengakhiri pidato ini. Jangan kangen, besok ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.